Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Pak Al Kantor, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berkumpul di dalam sebuah majelis yang di situ disebut nama Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian nama-nama mereka disebut di majelis yang lebih mulia, yang di sana ada Allah dan malaikat. Kemudian sayap-sayap malaikat akan menaungi mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berada dalam majelis tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada qudwah kita, pemimpin kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, serta semoga kita termasuk dalam pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Insyaallah masih semangat ya Bapak dan Ibu. Masih berapa hari lagi? 27 hari lagi. Berapa jam lagi kita menuju maghrib. Di dalam sebuah hadis, dalam sebuah diskusi, Allah berfirman melalui Rasulullah, kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua amal anak Adam itu adalah baginya. Bagi pahalanya sudah ditentukan bagi manusia, bagi anak Adam tersebut. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Ya, maka puasa itu untukku. Ya, jadi kalau kita baca di dalam di dalam agama kita itu kan kalau sholat udah ada pahalanya sudah disebutkan ya, baca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah dan seterusnya. Termasuk berinfak akan diganti dengan misalkan sampai 700 kali dan bahkan lebih. Tetapi kalau puasa itu Allah nanti yang menentukan pahalanya, karena puasa adalah rahasia dari seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nih yang sebelah kita ini masih puasa atau enggak. Kan ya. Pura-pura lemes kan bisa gitu ya. Pura-pura nggak gosok gigi, baunya seperti bau orang yang berpuasa dan seterusnya. Jadi puasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sarana bagi kita untuk melatih keikhlasan. Ya. Jadi melatih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas merupakan salah satu mungkin amalan hati yang paling susah ya, paling susah dilakukan, dicapai, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencoba berusaha untuk berikhlas meniatkan apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita laksanakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah ya, ada seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid ya. Seseorang yang diberi gelar oleh Rasulullah sebagai pedang Allah yang selalu terhunus ya. Pedang Allah yang selalu terhunus. Beliau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu masuk Islam sebelum Fatu Mekah ya. Kemudian dia juga dikenal sebagai panglima perang itu yang tidak pernah kalah ya. Dari perang, duel, bahkan sebelum masuk Islam ya. Kita baca dari sejarah itu bahwa beliau adalah salah satu pemimpin pasukan berkuda Quraisy ketika menyerang pasukan panah dari belakang Bukit Uhud. Nah, pada
masa pemerintahan Abu Bakar beliau adalah andalan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk melawan pasukan pemberontak yang murtad ya, pasukan ridha dan nabi-nabi palsu. Kemudian beliau dikirim ke Persia ya. Dikirim ke Persia untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Sudah berhasil kemudian digeser ke barat ya. Pada masa Rasulullah salah satu prestasi beliau yang luar biasa adalah ketika perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu salah satu konfrontasi awal antara kaum muslimin dengan Romawi, di mana Rasulullah mengirimkan 3 orang terbaiknya sebagai pemimpin pasukan muslim pada saat itu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian pertama Zaid bin Harisah, lalu kedua Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi sudah ditentukan pemimpin-pemimpinnya. Nah, nanti kalau Abdullah bin Rawahah syahid meninggal, baru kalian kaum muslimin memilih pemimpin pada saat itu. Ya, kemudian seperti ramalan Rasulullah, Zaid bin Harisah syahid, kemudian Ja'far syahid, lalu kemudian Abdullah bin Rawahah juga syahid. Lalu Khalid bin Walid dipilih untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, dan dengan kecemerlangannya maka berhasil menyelamatkan sebagian besar kaum muslimin dari perang yang tidak seimbang tersebut di perang Mu'tah. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar tadi, setelah berhasil alhamdulillah di perang melawan kekaisaran Persia, beliau digeser ke barat untuk membantu pasukan Islam melawan kekaisaran Romawi ya. Berhasil menaklukkan Damaskus ya. Kemudian ketika mencapai puncaknya pada perang Yarmuk pada tahun sekitar 638 Masehi, lalu Abu Bakar meninggal ya. Abu Bakar meninggal, kemudian Umar diangkat menjadi khalifah. Nah, salah satu keputusan strategis pertama yang dibuat atau ditetapkan oleh Umar adalah mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi pasukan melawan Romawi ya. Dan dilakukan ketika dia pertama kali menjadi khalifah, lalu Khalid bin Walid menjadi panglima biasa, lalu digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Dan dia tetap berperang seperti biasa, seperti tidak pernah ada perbedaan antara dia menjadi panglima tertinggi atau menjadi panglima biasa. Bahkan ketika dia diturunkan menjadi prajurit biasa, dia tetap berperang sebagaimana dia dahulu ya. Kemudian para pasukannya bertanya, ya Panglima Khalid, ya Khalid, kenapa engkau tetap berperang ya, padahal sekarang pada masa Abu Bakar dia menjadi panglima tertinggi, kemudian sekarang menjadi prajurit biasa. Maka kata Khalid, aku berperang karena Allah, bukan karena umat ya. Itu adalah sebuah alasan, sebuah keikhlasan dan sebuah bukti dari keikhlasan tersebut. Bagaimana seseorang yang sebelumnya menjadi panglima tertinggi diturunkan menjadi panglima biasa lalu menjadi prajurit, tetap berperang dengan sepenuh kemampuannya, dengan optimal. Karena apa? Karena dia hanya berperang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir bahkan Khalid bin Walid dipanggil ke Madinah, tidak boleh berperang, sehingga dia sakit dan kemudian meninggal di tempat tidur ya. Kemudian di dalam mendekati ajalnya, Khalid berkata, tidak ada bagian dari tubuhku ini yang tidak terluka karena pedang ya. Tetapi aku meninggal di tempat tidur ya. Subhanallah, sebuah mungkin ironis, tetapi itulah bagaimana kesungguhan karena keikhlasan dia tetap rela ya. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang selalu terhunus, meninggal di tempat tidurnya. Jadi tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita juga gitu ya, sebagai seorang muslim ya, ketika bekerja apapun posisi kita berusaha untuk seoptimal mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang menyebabkan seseorang itu bisa seperti tadi ya, tetap optimal? Tadi Khalid mengatakan, ya aku berperang karena Allah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada akhirat, keimanan kepada sesuatu yang gaib gitu kan ya. Kalau keimanan kepada akhirat itu kan yang gaib. Kemudian ya, apakah kita sudah beriman kepada yang gaib? Karena di dalam Al-Qur'an itu di ayat yang kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi
hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebutkan bahwa salah satu ciri orang bertakwa di dalam Al-Baqarah itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Kemarin Pak Al menyinggung tentang keutamaan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Itu kan pahalanya lebih besar, ya, paling utama. Kalau berjamaah 27 kali lebih tinggi daripada sholat sendiri, ya. 27 kali kan itu banyak, ya. Tetapi apakah kita sama semangatnya kalau misalkan dibanding kita terlambat absen, ya. Terlambat absen itu cuma dipotong 0,5%. Tapi kita udah sibuk nih nyari sinyal. Agar saya misalkan kalau naik motor kan di bawah jembatan itu kadang-kadang berhenti di situ udah absen dulu. Kalau tinggal 1 menit atau 2 menit menjelang jam 8 misalkan. Itu kan berarti kita kadang-kadang, ya saya misalnya, itu lebih meyakini sesuatu yang real ketimbang sesuatu yang gaib, ya. Contohnya tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ya ini hadis ini adalah hadis pertama di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niat. Kalau kata Pak Syarif, ya, inama itu artinya pembatasan Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sesungguhnya, tetapi dia hanya saja. Misalkan di dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tetapi arti lebih jelasnya adalah sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi yang bersaudara itu hanya orang mukmin. Kalau bukan mukmin dia tidak bersaudara. Jadi di sini sesungguhnya hanya amal yang dengan niat saja itu yang dinilai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau misalkan ada seorang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya. Dan kalau misalkan ada seorang yang hijrah karena perempuan yang ingin dia nikahi atau dunia yang ingin dia cari, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia harapkan, ya. Jadi kita berusaha memperbaiki niat itu ya mungkin sering menjadi perdebatan adalah apakah niat itu perlu dilafazkan, ya. Kalau misalkan orang sholat, kalau dia pakai usolli berarti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala gitu. Kalau misalkan nggak pakai usolli berarti dia niatnya nggak pakai usolli fardhu zuhri, salah sana. Jadi iya, seperti itu. Ya, tapi kita tinggalkan perbedaan atau mungkin khilafiyah terkait dengan apakah niat itu dilafazkan atau tidak. Tetapi semua amal itu perlu niat. Ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat, puasa, haji, zakat itu perlu niat. Termasuk juga ibadah yang bersifat muamalah seperti bekerja, gitu ya. Kemudian belajar, sekolah itu juga perlu niat agar sesuatu yang bersifat ibadah yang tidak mahdoh tersebut mendapatkan pahala. Bahkan sesuatu yang bersifat mubah itu juga akan mendapatkan pahala kalau kita niatkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makan, minum, ya, tidur dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah buah dari niat. Ada banyak Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ambil salah satu contohnya adalah kesungguhan, ya. Jadi niat yang ikhlas itu akan menghasilkan kesungguhan. Dalam arti kita kadang-kadang berusaha beramal soleh atau mungkin juga melakukan sesuatu itu kan tidak selalu berhasil gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menambah kesungguhan kita dalam melakukan amal perbuatan tersebut, ya. Ada seorang sahabat bernama Jundub bin Janadah, dikenal juga sebagai Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Pada waktu perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu terjadi setelah
peperangan Taif. Jadi perang Tabuk ini di ekspedisi ya, perang Tabuk ini Rasulullah lakukan setelah perang Mu'tah yang tadi ada 3 orang sahabat utama meninggal. Jadi konfrontasi terhadap Romawi. Ini disebut juga pasukan usroh ya, pasukan yang sulit karena waktu itu pacaklik, kemudian musim panas yang luar biasa. Jadi banyak orang-orang munafik, nauzubillah min dzalik, itu yang minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang. Termasuk kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah baca kisah Ka'ab bin Malik dan 3 orang sahabatnya di dalam surat At-Taubah, itu juga terjadi ketika perang Tabuk ya, mereka tidak ikut perang Tabuk. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Janadah itu kemudian ikut serta dalam perang Tabuk di tengah keterbatasan. Kemudian karena ontanya yang sudah tua, dia sering ketinggalan pasukan ya. Rasulullah kemudian tetap berjalan bersama pasukannya. Kemudian ketika dilaporkan Abu Dzar sudah nggak kelihatan, maka kata Rasulullah, biarkan saja, kalau ada kebaikan di dalam dirinya maka dia akan menyusul kalian ya. Kemudian setelah lama berjalan, ketika pasukan tersebut berhenti, mereka melihat satu titik hitam yang makin lama makin besar, dan ternyata itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang berjalan sendirian ya. Berjalan sendiri di tengah terik padang pasir ya. Jadi perjalanan itu sekitar 800 km dari Madinah menuju Tabuk ya. Jalan kaki. Bahkan para sahabat itu pada waktu tersebut itu sering makannya itu adalah kurma yang dihisap. Jadi ada beberapa orang punya satu kurma itu dihisap digantian, lalu mereka baru minum air karena tidak punya bekal ya. Itu memang adalah pasukan yang luar biasa sulit. Nah, kemudian Rasulullah mengomentari Abu Dzar Al-Ghifari, mengatakan Abu Dzar berjalan sendiri, kemudian nanti dia akan meninggal sendiri, dan nanti dia akan dibangkitkan sendiri ya. Ini adalah sebuah ramalan juga ya. Kita lihat pada episode berikutnya, Abu Dzar termasuk orang yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kesederhanaan Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sehingga ketika beliau berada di Damaskus dianggap sering mengganggu ketenangan umum gitu kira-kira. Kemudian diasingkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ke daerah yang bernama Rabadah ya, daerah yang bernama Rabadah. Kemudian Abu Dzar sakit, lalu ketika dia merasa hampir meninggal, dia mengatakan kepada istrinya, nanti kalau aku meninggal, tolong kafani aku dan baringkan di tengah jalan. Kalau misalkan ada seorang kafilah dagang yang lewat, beritahu bahwa ini adalah mayat jenazah Abu Dzar, sahabat Rasulullah ya. Kemudian benar, ketika meninggal lalu dikafani, hanya dia berdua dengan anaknya, istrinya. Kemudian datang kafilah yang ternyata adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Maka menangislah Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, sungguh benar Rasulullah yang pernah mengatakan bahwa Abu Dzar berjalan sendiri, kemudian meninggal sendiri, dan nanti dia di yaumil qiyamah, di yaumil hisab akan dibangkitkan sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru keikhlasan para sahabat Rasulullah SAW ya. Jadi tadi salah satu sumbernya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca tarikh lagi, itu Rasulullah itu kan pernah berdakwah ke Taif gitu ya, berdakwah ke Taif. Kemudian di sana tidak diterima dengan baik ya. Kemudian Rasulullah keluar dari Taif setelah 10 atau 15 hari berdakwah, kemudian berteduh di salah satu kebun milik orang kafir Quraisy di sebelum masuk ke Makkah ya. Kemudian berdoa ya, doanya saya bacakan. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli.
sebab sungguh luas kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Sini kita melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah dan tawadunya Rasulullah atau rendah dirinya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang kalau kita baca sejarah para nabi, Rasulullah SAW adalah nabi yang paling banyak umatnya dan beliau bangga dengan hal tersebut. Tetapi dari semua usahanya, dari semua hasilnya, bahkan yang paling dicari oleh Rasulullah SAW adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dakwah penyebaran Islam adalah mungkin sebuah tujuan gitu ya. Tetapi buat Rasulullah sendiri tujuan itu adalah tujuan antara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita laksanakan, apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat tingkatkan, itu dapat kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan bersama para syuhada dan para nabi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.